Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Syiar Ganda. Semoga kita semua dirahmati Allah dan mendapatkan perlindungannya. Amin 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 ya robbal alamin. Nah sob, pada kesempatan kali ini kita berkebun lagi sob. Nah berkebunnya gimana? Yaitu kita menggunakan grajen ya, atau gergaji atau serbuk kayu. Ini sudah saya siapkan satu sak serbuk kayu sob, nah sebagai media tanam. Nah, ini gambarannya sob. Oke sob, bahan-bahan yang kita siapkan yaitu pertama polybag sob ini, dan yang kedua yaitu tanah sob. Nah ini setelah tanah, yang ketiga yaitu serbuk kayu atau grajen kalau bahasa di daerah saya. Nah ini perbandingannya saya buat 1:1. Setelah itu kita campur aduk sob, diaduk-aduk biar merata jadi satu ya antara tanah dengan serbuk kayunya. Serbuk kayu merupakan salah satu limbah yang diperoleh dari hasil gergaji oleh tukang kayu. Biasanya serbuk kayu ini dibuang atau dibakar begitu saja. Namun ternyata serbuk kayu bisa dimanfaatkan untuk media tanam sob, dan ini sangat bermanfaat sekali bagi tanaman. Nah, mari kita bahas sob, manfaat-manfaat apa saja yang dihasilkan oleh serbuk kayu. Yang pertama, termasuk bahan organik yang secara alami oleh mikroorganisme dapat diuraikan menjadi senyawa-senyawa sederhana. Zat-zat hasil penguraian ini menyatu dalam tanah, dan tanahnya bersifat subur karena banyak mengandung unsur hara yang diperlukan tanaman. Biasanya disebut pupuk kompos sob. Yang kedua, tanah di dalam pot atau polybag tidak menyatu dan mengeras. Tanah terasa gembur sehingga akar mudah bergerak dan berkembang untuk menyerap air, gizi, dan udara, sehingga tanaman menjadi subur sob. Dan yang ketiga, campuran antara tanah dan serbuk kayu membuat massa pot atau polybag menjadi ringan, sehingga mudah mobilisasinya sob. Bisa dipindahkan kemana saja sesuka kita. Nah, lalu kita bisa memakainya sob setelah ini. Kali ini saya aplikasikan pada bibit kurma sob. Jadi pada video kali ini saya akan memindah bibit kurma yang dulunya atau awalnya itu tempatnya sangat kecil. Nah, kalau begini terus sob, tidak bisa berkembang, bahkan kurang gizi dan kurang air tentunya. Kali ini saya pindah dari tempat yang kecil ke tempat yang besar, yaitu polybag yang awalnya tadi kita sudah persiapkan sob. Cara memindahkan bibit kurma sob, nah ini seperti ini. Jadi untuk tanahnya itu jangan sampai protol atau habis. Nah biasanya 1 atau 2 hari jangan disiram sob, jangan disiram, soalnya kalau disiram nanti pasti tanahnya akan protol. Jadi untuk tanahnya biar tetap saja menempel pada akar, nah, sehingga akar atau tanaman
tidak mulai dari awal untuk menyesuaikan diri. Kenapa saya pindah ke tempat yang besar, sob? Karena jika di tempat yang kecil terus-menerus itu ternyata tanaman kurang gizi, sehingga tanaman akan menjadi kuntet kalau bahasa di daerah saya, atau tetap kecil, tidak bisa berkembang, dan akarnya pun tidak bisa leluasa untuk menyerap sari-sari makanan di dalam tanah karena tempatnya yang sangat kecil. Nah, jika dipindah ke tempat yang besar, sob, insya Allah akarnya akan leluasa bergerak untuk berkembang dan tanaman menjadi cepat berkembangnya juga. Tambahkan serbuk kayu lagi di atasnya, sob, jika dirasa kurang ya. Jadi di atasnya secukupnya saja. Nah, beginilah penampakan setelah selesai semuanya, sob. Jadi ditambahin lagi serbuk kayunya supaya terlihat lebih bagus dan indah dipandang mata. Silahkan subscribe channel video ini, sob. Klik like bila bermanfaat dan klik dislike bila tidak bermanfaat. Silahkan tinggalkan komen yang baik-baik dan yang bagus-bagus, sob. Insya Allah nanti akan saya balas satu persatu. Nah, beginilah, sob, penampakannya, sob. Jadi setelah saya campur antara grajen atau serbuk kayu bersama tanah tadi, terus saya aplikasikan ke bibit kurma, sob. Nah, karena pembahasan kita adalah kurma, ya kan? Terus tanam bibit kurma, sob. Terus tanam pohon kurma, terus semai biji kurma, sob. Entah itu ajwa atau barhe, Indonesia, Bedit Nur, dan lain sebagainya jenisnya. Yang penting kita tetap menanam kurma, karena menanam pohon kurma itu disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mencari sunahnya, sob. Alhamdulillah telah selesai pembahasan kita kali ini. Bila ada ucapan atau kata yang salah, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terus ikuti perjalanan saya untuk mencari sunnah, sob, tentunya pada pembahasan kurma. Nah, silahkan subscribe channel saya di bawah ini, sob. Silahkan klik like bila bermanfaat dan klik dislike bila tidak bermanfaat. Silahkan tinggalkan komen yang baik-baik, yang bagus-bagus. Insya Allah nanti akan saya balas satu persatu, sob. Maju terus kurmanisasi Indonesia, maju terus kurmanisasi Kediri. Salam kurmanisasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.